Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 24 ayat 37 sampai dengan 44. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, seperti halnya pada zaman Nuh, demikianlah kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada zaman sebelum air bah itu orang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi sampai air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang menggiling gandum, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Oleh karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang, waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu selalu siap siaga, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, menghadapi apa yang baru, pada umumnya orang bergembira, bergairah, dan penuh pengharapan. Pasangan suami istri yang baru saja saling berjanji untuk hidup bersama, kiranya juga memiliki segudang harapan, antara lain semakin saling mengasihi, serta kelahiran anak sebagai anugerah Tuhan. Pelajar dan mahasiswa baru berharap sukses dalam hal belajar. Pegawai baru atau pejabat baru berharap sukses dalam kerja dan juga dalam melayani, dan seterusnya. Hari ini, saudara-saudariku, kita memasuki tahun baru liturgi, masa Advent, di mana kurang lebih 4 minggu kita diajak untuk mempersiapkan diri dalam rangka menyambut kelahiran penyelamat dunia. Maka memasuki masa Advent ini, kita semua, Anda dan saya, diharapkan bergairah, penuh pengharapan, sebagaimana dipesankan dalam bacaan Injil hari ini. Maka baiklah kita renungkan pesan tersebut. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak
kamu duga. Kedatangan Anak Manusia kiranya dapat diartikan hari kelahiran penyelamat dunia alias pesta Natal, atau saat kita, Anda dan saya dipanggil Tuhan alias meninggal dunia. Hari pesta Natal kiranya dapat kita duga karena telah ditentukan jauh sebelumnya. Namun kapan Anda dan saya dipanggil Tuhan alias meninggal dunia, kiranya sebagai orang beriman kita tidak tahu kapan hal itu menimpa diri kita masing-masing. Maka baiklah, saudaraku, kedatangan Anak Manusia kita pahami ketika kita masing-masing dipanggil Tuhan. Maka marilah kita senantiasa dalam keadaan siap sedia untuk dipanggil Tuhan, serta berharap hidup mulia selama-lamanya di surga. Maka orang yang siap sedia pada umumnya dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar, baik secara jasmani maupun rohani, fisik maupun spiritual, juga dalam keadaan yang bersih alias suci, serta dengan jiwa yang besar dan hati rela berkorban untuk mempersembahkan diri terhadap panggilan Tuhan dalam pelayanan kepada sesamanya. Mari kita mawas diri sejauh mana kita dalam keadaan siap siaga atau siap sedia untuk menanggapi panggilan Tuhan. Entah itu berarti meninggal dunia atau melakukan sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sebagai bantuan untuk mawas diri, saudaraku, ada dua hal yang perlu kita renungkan bersama. Yang pertama, panggilan sebagai ciptaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan sebagai gambar atau citranya. Artinya melalui cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari, orang dapat melihat Tuhan yang hidup dan berkarya. Sebagai gambar atau citra Tuhan, kita senantiasa melakukan, seharusnya yang kita lakukan adalah apa yang baik dan menyelamatkan. Lebih-lebih dan terutama bagi kebaikan atau keselamatan jiwa manusia. Sehingga dengan demikian tambah usia atau tambah berpengalaman dalam hidup berarti kita semakin beriman, semakin mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan melalui cara hidup dan cara bertindak kita setiap hari. Yang kedua, panggilan sebagai orang yang telah dibaptis. Kita dipanggil ketika dibaptis, kita berjanji untuk hanya mengabdi Tuhan saja serta menolak semua godaan setan. Dengan kata lain, kita berjanji untuk hidup baik dan berbudi pekerti luhur, meneladan cara hidup dan cara bertindak Yesus, serta melakukan sabda-sabdanya atau perintah-perintahnya yang tertulis dalam kitab suci. Jika kita belum atau tidak setia pada panggilan kita,
baiklah kita mempersiapkan diri untuk mohon kasih pengampunan Tuhan dengan menerima sakramen tobat sebelum mengenangkan kedatangan Tuhan penyelamat dunia di hari Natal yang akan datang. Oleh karena itu, saudaraku, Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita semua untuk yang pertama meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Berbagai bentuk perbuatan kegelapan yang harus kita tinggalkan dengan jelas ditulis dan dikatakan oleh Paulus, yaitu pesta pora, kemabukan, percabulan, perselisihan, dan iri hati. Berbagai bencana alam telah menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Konkretnya saudara kita yang ada di Cianjur. Maka ajakan untuk tidak berpesta pora serta bermabuk-mabukan kiranya sungguh mendesak dan up to date. Artinya daripada untuk uangnya berpesta pora lalu bermabuk-mabukan, hendaknya berbagi kepada saudara-saudari kita yang saat ini menderita. Diharapkan kita semua dapat menjadi teladan dalam meninggalkan pesta pora dan mabuk-mabukan di masa Advent ini, mengingat saudara-saudari kita di Cianjur sana mengalami penderitaan. Mari berbagi, daripada untuk minum-minuman, untuk mabuk-mabukan, untuk pesta pora, uangnya untuk dibagi bagi yang membutuhkan. Lalu perbuatan cabul, selingkuh, rasanya sungguh marak terjadi di sana sini. Entah itu dilakukan secara pribadi atau dengan orang lain karena dorongan nafsu seksual yang tidak terkendalikan. Anda dan saya hendaknya orang tua serta pendidik atau guru dapat menjadi teladan dalam hal meninggalkan perbuatan cabul, perbuatan selingkuh. Entah itu dengan tetangganya, entah itu dengan anak-anaknya sendiri, atau malah peserta didik. Sekali lagi, orang tua hendaknya menjadi teladan dalam hal mengendalikan hawa nafsunya. Perbuatan iri hati yang berkembang menjadi perselisihan, kiranya pun juga masih marak di sana sini, entah itu terjadi secara pribadi, keluarga, ataupun malah kelompok doa ini, kelompok doa itu, dan seterusnya. Iri hati memang dapat mengarah kepada kematian. Maka baiklah kita tinggalkan aneka bentuk iri hati dalam diri Anda dan saya masing-masing. Yang kedua, kenangkanlah perlengkapan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Dalam arti, saudaraku, kita semua diingatkan untuk hidup sopan.
Sopan antara lain berarti menghadirkan diri sedemikian rupa sehingga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk berdosa atau melakukan kejahatan. Dengan kata lain, sopan berarti mau menghargai dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia, alias tidak melecehkan atau merendahkan yang lain. Cara berpakaian sopan merupakan salah satu untuk penghayatan yang kiranya baik kita hayati. Maka diharapkan hendaknya kalau pergi ke gereja jangan berpakaian yang merangsang tetangganya yang duduk bersama orang lain untuk berpikiran jahat dan kemudian melakukan kejahatan. Berkata-kata pun juga hendaknya sopan, merupakan cara hidup yang baik kita lakukan. Maka akhirnya cara berpakaian maupun berkata-kata menurut saya mencerminkan pribadi yang bersangkutan alias cermin dari hatinya. Apa yang menjadi perhatian dalam hidupnya. Sopan santun hendaknya sedini mungkin dididikkan kepada anak-anak saudara, bapak, ibu di dalam keluarga, tentu dengan teladan konkretnya dari orang tua, serta kemudian bisa dikembangkan dalam pergaulan bersama di masyarakat di mana kita tinggal dan kemudian di sekolah-sekolah. Semoga Tuhan memberkati. Kita